Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ananda. Jumpa lagi kita dalam pembelajaran tematik. Nah, tema yang kita bahas hari ini adalah tema 5 tentang cuaca, subtema 1 keadaan cuaca, pembelajaran 2 dan 4. Baik Ananda, sebelum kita melakukan pembelajaran hari ini, alangkah baiknya jika kita berdoa dahulu. Baik Ananda, adapun tujuan pembelajaran kita hari ini adalah agar kalian mampu mengetahui keberagaman di lingkungan sekitar kalian. Yang kedua, agar kalian mampu melakukan gerak dominan bertumpu pada tangan dan kaki. Yang ketiga, agar kalian mampu mengetahui macam-macam bentuk awan dan cirinya. Nah, keyword kita hari ini adalah keragaman, gerak bertumpu, dan macam-macam awan. Nah, dari tujuan pembelajaran kita ada manfaat loh yang kita bisa dapatkan. Apa sih manfaat pembelajarannya? Yaitu agar kalian dapat memahami keragaman di sekitar kalian dan dalam kegiatan sehari-hari kalian dapat melakukan gerak dominan yang melatih otot tangan dan keseimbangan kalian. Dan juga pada saat kalian berada di luar rumah, kalian dapat mengetahui jenis-jenis awan yang kalian bisa saksikan langsung di luar rumah yang bermanfaat bagi aktivitas kalian. Nah, sekarang Ananda kalian perhatikan teks di sini. Ayo kita bercerita. Nah, di sini ada teks. Teks ini kita baca bersama ya. Nah, pada hari Minggu yang cerah, warga di sekitar rumah Nina melaksanakan senam pagi bersama. Pagi-pagi sekali mereka berkumpul di lapangan. Meskipun berasal dari suku yang berbeda, mereka tetap saling rukun. Di lingkungan kita terdapat keragaman agama, suku bangsa, budaya, kebiasaan, dan adat istiadat. Tapi dengan keberagaman itu kita harus tetap jaga dan melestarikan. Dan tetangga-tetangga Nina juga berasal loh dari berbeda suku. Nah, misalnya ada suku Jawa, Batak, Sunda, Betawi, Banjar, Bugis, dan Gayo. Dan Nina sendiri berasal dari suku Bugis. Biasanya suku bangsa kita itu berasal dari orang tua kita. Kita mengikuti dari orang tua kita. Misalnya Ustazah lahirnya misalnya di Makassar. Tapi karena suku orang tua Ustazah adalah suku Bugis, maka Ustazah juga bersuku Bugis. Misalnya lagi si Benu lahirnya di Manado, tapi sukunya dari orang tuanya adalah suku Jawa, maka si Benu juga bersuku Jawa. Jadi biasanya di Indonesia itu kita mengikuti suku dari orang tua kita. Meskipun kita berbeda suku bangsa, berbeda agama, makanan, bahkan adat istiadat, kita tetap harus menjaga kebersamaan dan melestarikan suku bangsa kita. Baik Ananda, di senam pagi tadi Nina melakukan beberapa gerakan loh. Lihatlah gambar di sini. Gerakan yang dilakukan Nina kalian perhatikan di gambar nomor 1. Nah, gerakan ini melatih keseimbangan tangan kalian dan melatih otot tangan kalian. Nah, sekarang kalian perhatikan. Tangan kalian bertumpu ke lantai dan badan kalian ditekuk sedikit. Nah, kita lihat lagi yang gambar kedua. Gerakan ini adalah tetap bertumpu dengan tangan pada lantai dan mengangkat sedikit badan dengan bertumpu juga pada jari kaki kalian. Yang ketiga, yaitu gerakan bertumpu pada dinding. Setelah itu kalian tekukan tangan kalian. Setelah itu tekukan meluruskan kembali dan tekukan. Ini kalian lakukan berulang-ulang. Boleh kalian lakukan bersama dengan kawan kalian. Nah, kalian juga boleh berlomba dengan kawan kalian siapa yang paling lama bertahan. Nah, sekarang kalian perhatikan lagi ada gerakan selanjutnya yang dilakukan oleh Nina dan ini boleh kalian coba di rumah. Nah, gerakan ini adalah untuk melatih keseimbangan kalian. Nah, pertama, kalian angkat kaki kanan kalian tekuk
Dan rentangkan tangan kalian. Selanjutnya, kalian luruskan kaki kanan kalian ke depan dan ditekuk lagi. Ini untuk melatih keseimbangan kalian. Kalian juga boleh melakukan bersama kawan kalian atau adik kalian di rumah untuk melatih keseimbangan tubuh kalian. Kalian juga boleh berlomba siapa yang paling lama bertahan dalam melatih keseimbangannya. Baik Ananda, setelah melakukan kegiatan tadi, kegiatan berolahraga, kalian cuaca itu tiba-tiba berubah. Selesai menjelang siang, langit terlihat berawan. Cuaca matahari terhalang oleh awan. Dan ternyata kita dapat meramal loh, melihat cuaca seperti itu, kita bisa dapat mengamati unsur-unsur cuaca, suhu kelembapan udara, dan juga kita bisa mengamati curah hujan dengan melihat keadaan awan. Nah, sekarang kita mau perlihatkan bagaimana jenis-jenis atau macam-macam awannya. Seru, yuk kita saksikan 3 jenis awan. Nah, kalian perhatikan gambar pertama. Gambar pertama itu adalah jenis awan sirus, di mana bentuknya seperti serabut kapas. Nah, awan ini paling jauh dari permukaan bumi loh. Nah, sekarang kalian perhatikan juga di gambar kedua. Nah, di gambar kedua ini adalah jenis awan stratus. Awan ini berbentuk seperti lembaran berlapis dan berwarna kelabu. Nah, awan ini letaknya paling dekat dengan permukaan bumi. Sekarang kalian perhatikan di gambar ketiga. Di gambar ketiga ini adalah gambar awan kumulus. Ini bertumpuk-tumpuk dan bertingkat-tingkat dan berbentuk seperti gumpalan. Bagian atasnya menyerupai sayur kol ya. Awan ini biasanya disertai dengan hujan badai, angin kencang, kilat, dan guntur. Awan kumulus ini sudah kita bahas di pembelajaran sebelumnya, yaitu dapat mengakibatkan kerusakan. Jadi ketika Ananda melihat awan seperti ini, alangkah baiknya jika Ananda mencari tempat yang aman untuk berteduh. Menjelang sore hari, Nina melihat awan mendung di langit. Ia mengingat perakiraan cuaca loh yang pernah dia nonton di televisi. Tak lama kemudian hujan deras yang turun disertai badai. Nina mengingat kembali informasi bahwa hujan badai adalah peristiwa yang disertai angin kencang. Nah, hujan ini dapat menyebabkan kerusakan. Misalnya pohon tumbang, atap rumah berterbangan, dan papan iklan yang roboh. Bahkan ada juga yang mengakibatkan kerusakan pada rumah, yaitu rubuhnya rumah. Nah, hujan badai ini biasanya terjadi pada siang dan sore hari setelah udara yang sangat panas. Nah, tahukah kalian? Perhatikan di gambar ya. Bahwa ketika hujan kita tidak boleh mengeluh, tapi kita harus berdoa dengan hal-hal yang baik. Karena bahwa kalau hujan turun itu adalah berkah dari Allah. Maka ucapkan kata-kata yang baik. Nah, kita sudah mempelajari tentang keragaman yang berada di sekitar kita. Tentang bagaimana cara melatih otot tangan dan keseimbangan kalian. Juga kita sudah mempelajari tentang bagaimana jenis-jenis awan dan jika terjadi hujan badai itu akibat dari awan apa? Awan kumulus. Baik, ada latihan yang Ustazah berikan ya. Sekarang perhatikan ini. Latihan ini latihan tugas kalian ya. Nah, latihan ini kalian kerjakan di buku tugas kalian dan kalian store kepada ustadz maupun ustazah kalian. Nah, latihannya yaitu di halaman 20. Ayo berlatih. Kerjakan nomor 1 sampai 3. Baik Ananda, sekian dulu pembelajaran kita hari ini. Karena cuaca masih sama, yaitu cuacanya selalu berubah-ubah dan biasa terjadi hujan, tiba-tiba panas dan hujan lagi. Jadi tetap jaga kesehatan kalian.
Nah, sebelum Ustazah menutup pembelajaran kita hari ini, alangkah baiknya jika kita membaca doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika wa atubu ilaik. Sekian dari Ustazah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa lagi Ananda di pembelajaran selanjutnya.